Kali ini kita mendapatkan studi case lagi, yaitu berupa product analysis. Nah, di sini kita ada tiga problem, yaitu product analyze, yang B operation analyze, yang C merupakan customer analyze. Nah, jika kita baca petunjuk soalnya atau problemnya, please analyze the week-on-week sales trend of beauty product category to answer this question. Nah, kita disuruh menganalisa dari week ke week trend sales dari beauty product sesuai kategori. Nah, di sini which region did experience a decline in sales value between week 1 and 5. Please highlight the week number with the sales decline. You can use multiple chart analyze to assess this information for percent table format. Oke, di sini kita akan disuruh melihat di region mana yang mengalami penurunan sales value dari week 1 hingga week 5, dan tolong jika kita artikan, tolong berikan highlight dari nomor week ke berapa yang mengalami penurunan. Jadi jika ada penurunan sales value di week ke berapa, nah di sana kita akan memberikan highlight atau tanda. Di sini juga kita akan menggunakan chart atau grafik agar data yang kita dapatkan ini lebih presentable atau bisa dikatakan mewakili data ini secara visualisasi. Nah, B, operation analyze. How many distributors with performance below average who are they? Berapa banyak distributor yang mengalami performa di bawah rata-rata dan siapakah saja mereka? Kita akan menganalisa. Nah, yang ketiga, customer analyze. What is the total sales customer ID CTR 05000215? Nah, berapakah total sales dari customer ID CTR 0500215? Oke, di sini ada beberapa kategori, yaitu kita akan ke raw data. Nah, dari raw data inilah nanti kita akan menganalisa yaitu beauty product dan juga distributor yang mengalami penurunan di bawah rata-rata dan juga customer ID dari CTR. Oke, langsung saja ke pembahasan. Yang pertama yaitu product analyze. Di sini kita akan menganalisa data ini. Nah, biasakan dalam kasus apapun sebelum kita ke pembahasan atau penyelesaian, kita harus memantau kita harus melihat raw data apa yang akan kita analyze. Nah, di sini kita lihat ada this week, ada distributor code, distributor name, region, channel, sub channel, storage ID, nick, area, district, storage name, dan ada beberapa grup, product name, kategori, quantity, unit price, group, value. Oke, berarti kita di sini akan membutuhkan sesuai dari product analysis ini dari week ke week dan region dan juga value dan juga kategori produk. Berarti di raw data ini kita akan membutuhkan week ini kita butuhkan, kita akan berikan tanda. Setelah week itu kita juga akan membutuhkan region. Nah, di sini ada region, di sini kita butuhkan juga untuk kita olah region. Setelah region kita akan membutuhkan kategori. Nah, ini kategori ini juga kita butuhkan. Setelah itu kita membutuhkan value. Nah, ini value ini kita butuhkan. Value ini merupakan perkalian antara quantity dan unit price, maka didapatlah value. Oke,
Jika kita rasa sudah cukup data yang kita inginkan, data yang kita butuhkan, langsung saja kita akan menggunakan tools favorit kita, yaitu pivot table. Caranya klik di sini atau klik di mana saja di tabel yang ingin kalian analyze menggunakan pivot table, yaitu karena kita akan menganalisa raw data ini. Kita klik saja di sini, lalu ke insert, lalu pilih pivot table. Di sini ada dua pilihan, yaitu pivot table dan pivot chart. Kita akan menggunakan pivot table ini. Nah, dia akan menampilkan window kecil seperti ini. Di sini ada dua pilihan, yaitu new sheet atau exciting sheet. Karena kita ingin menjawab berada di sheet A ini, kita pilih saja exciting sheet. Lalu pilih A ini, sheet A ini, lalu klik di sini, lalu OK. Nah, otomatis, inilah merupakan tampilan utama dari pivot table. Di sini ada 4 kotak, yaitu bisa dikatakan kotak, report, filter, kolom label, value, dan row label. Di sini sudah bisa kita lihat, di sini merupakan kolom-kolom yang ada di raw data ini. Di sini sudah dijadikan seperti ini, dijadikan choice field agar memudahkan kita dalam menganalisa data. Oke, seperti yang tadi, kita juga di sini membutuhkan week sebagai kolom. Kita taruh di sini sebagai kolom week ini, dan juga region karena kita akan menganalisa data region, kita akan jadikan region ini sebagai row label. Setelah itu kita membutuhkan value. Kita lihat, kita cari value ini. Tentu kita akan taruh di kotak value ini. Nah, ini sudah kita mempunyai data. Yang terakhir, kita akan membutuhkan data produk. Data produk kategori. Produk kategori. Oke, di sini karena di problemnya itu kita hanya akan menganalisa satu kategori, yaitu beauty saja. Kita pilih ini, beauty ini. Lalu OK. Nah, kita sudah mendapatkan datanya. Sekarang agar datanya lebih enak dilihat, alangkah baiknya kita akan menambahkan koma. Karena di sini mempunyai 2 angka di belakang koma, kita hilangkan saja. Lalu kita perlebar kolomnya. Nah, kita sudah mempunyai data. Di sini karena jumlah datanya hanya sedikit, jadi kita bisa analisa secara manual saja. Yaitu kita mulai dari region S. Region S di week pertama dia 8.107. Di week kedua dia mengalami kenaikan. Di week ketiga di week ketiga ini dia mengalami penurunan. Nanti week ketiga ini kita highlight, tandai dengan warna atau terserah kalian, bebas dengan menandainya seperti apa. Week keempat dia mengalami kenaikan, dan week 5 dia juga mengalami kenaikan. Berarti S ini hanya di week ketiga saja yang mengalami penurunan sales value, mengalami penurunan tren. Jabodetabek, kita lihat week pertama 9.498, week kedua 47 juta, week ketiga 48 juta kenaikan, week keempat dia juga mengalami kenaikan 63.255.000, week kelima dia mengalami kenaikan. Nah, Jabodetabek ini tidak mengalami penurunan sales value dari week 1 hingga week 5. Nah, kita ke Java, region Java. Java di week pertama dia 20 juta. Di week kedua dia mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari 20 juta ke 114 juta. Di week ketiga 114 juta 19. Di week ketiga ini dia mengalami penurunan meskipun penurunannya tidak signifikan. Di sini dapat saja kita tandai karena dia mengalami penurunan. Kita highlight. Dan week keempat dia mengalami kenaikan. Di week kelima dia mengalami kenaikan. Oke, berarti Java ini hanya mengalami penurunan di week ketiga. Nah, kita langsung ke region Sumatera. Week pertama dia 9.511,
week kedua dia mengalami kenaikan 37 juta. Di week ketiga dia juga mengalami kenaikan 38 juta. Di week 4 dia mengalami penurunan sebesar 20 juta. Nah, ini kita highlight atau kita tandai. Nah, di week kelima dia kembali mengalami kenaikan untuk region yang ada di Sumatera. Sebenarnya jika kita sampai di sini saja, sebetulnya kita sudah cukup presentable dalam menganalisa data. Kita sudah mengetahui yaitu region East dia mengalami penurunan di week ketiga. Jabodetabek dia tidak mengalami penurunan, dia tetap mengalami kenaikan. Java di week ketiga juga mengalami penurunan, dan Sumatera di week keempat dia mengalami penurunan. Nah, sebetulnya untuk lebih bagusnya kita harus memberikan data secara visualisasi, secara grafik agar mudah dimengerti. Kalau di sini kita tidak tahu seberapa signifikankah dia mengalami kenaikan dan seberapa signifikankah dia mengalami penurunan di beberapa region ini dan di beberapa week ini. Begitu kita akan menggunakan chart, yaitu kalian ke insert lalu pilih chart. Di sini ada kolom, line, pie. Di sini karena bentuk datanya seperti ini, saya akan menggunakan line. Kita akan pilih line ini. Nah, ini kita bisa lihat kita sudah punya data visualisasi data. Tinggal kita berikan sedikit keterangan. Kita lihat, tunggu, belum. Di sini yang kita ingin analisa itu kan week-nya yang ada di sini, sedangkan region-nya harus ada di sini. Nah, untuk membalikan data seperti ini, kalian ke desain di sini, lalu kalian pilih switch row. Di sini kita akan balik, week-nya ada di sini, Java-nya ada di sini dengan menggunakan switch row. Klik switch row. Nah, ini adalah week-nya dan ini adalah region-nya. Kita perbesar sedikit. Ya, oke. Nah, mudah-mudahan terlihat. Saya perbesar lagi sedikit. Di sini kita lihat yang abu-abu ini merupakan Java. Dari sini ini adalah merupakan tren trafficnya Java dari week 1 hingga week 5. Bisa kita lihat dari week 1 dia mengalami kenaikan yang sangat signifikan dan menuju ke week 2. Dari week 2 ini kita lihat Java. Sebelum itu kalian pastikan dulu cek di sini apakah datanya ada yang berubah setelah kalian switch row. Jika kita lihat tetap Jabodetabek. Oke, ini datanya tetap. Berarti Java ini kita lihat mengalami kenaikan di week 1 dan sampai week 2. Dari week pertama hingga week kedua mengalami kenaikan. Dari week 2 ke week 3 dia mengalami penurunan sedikit, meskipun itu tidak signifikan. Nah, di week ketiga dan keempat ini dia kembali mengalami kenaikan, dan di keempat kelima dia mengalami kenaikan yang tidak terlalu signifikan. Nah, ini kita sudah berhasil memvisualisasikan data yang cukup presentable. Nah, yang kedua yaitu ini garis biru muda ini, yaitu S. S ini dari week 1 ke week 2 mengalami kenaikan. Dari week 2 ke 3 dia mengalami penurunan. Dari 3 ke 4 dia mengalami kenaikan lagi sedikit. Dari keempat ke 5 dia kembali mengalami kenaikan. Nah, ini merupakan tren sales value dari IS. Nah, yang ketiga Jabodetabek, yaitu ini garis orange ini. Dari week 1 ke week 2 mengalami kenaikan. Dari week 2 ke week 3 cukup dikatakan stabil dalam tren sales value-nya. Tapi dari di week 3 dan keempat dia mengalami kenaikan. Dari keempat ke 5 juga ada kenaikan lagi sedikit, meskipun itu tidak terlalu
signifikan. Nah, kita ke Sumatera, garis kuning ini. Dari week 1 ke week 2 kenaikan, dari week 2 ke 3 trennya stabil, bisa dibilang cukup stabil untuk trennya. Dari week 3 ke 4 ini dia mengalami penurunan, dari week 4 ke week 5 dia bisa dikatakan ada kenaikan lagi sedikit. Nah, jika kita sudah melihat visualisasi data seperti ini, kita bisa menimbulkan berbagai pertanyaan yang bisa kita bicarakan kepada tim kita. Kenapa Jabodetabek ini dan Sumatera ini di week 1 dan week 2 ini mereka mengalami kenaikan. Kenaikannya bisa dikatakan cukup konstanta, dan dari week 2 ke 3 dia mengalami tren yang sama. Nah, di sini perbedaannya, yaitu dari week 3 dan keempat. Jabodetabek mengalami kenaikan, sedangkan Sumatera kenapa bisa mengalami penurunan. Di sini kita bisa dibilang melahirkan pertanyaan-pertanyaan baru untuk kita evaluasi bersama di dalam tim. Padahal dari week 2 dan week 3 cukup stabil, tapi Jabodetabek naik dan Sumatera turun. Oke. Untuk itu kita bisa memberikan insight dalam penjelasan data seperti ini. Nah, biasakan kita memberikan insight, yaitu atau footnote kecil agar mudah dipahami. Insight region yang mengalami penurunan adalah East, Java, dan Sumatera. East dan Java mengalami penurunan di week ke-3. Sedangkan Sumatera mengalami penurunan di week ke-4. Nah, ini merupakan insight yang harus kita berikan kepada data yang ada seperti ini, data yang sudah kita analisa tadi, untuk mewakili visualisasi data ini. Ada feedbacknya. Kita merdeka, kita naikkan. Oke, kita akan highlight, bold. Ya. Nah, oke, untuk problem yang pertama, product analyze, kita sudah selesai. Kita bisa lihat di sini kita sudah meng-highlight data dari ada 1, 2, 3, 4 dari 4 region, dan dari week 1 hingga week 4 kita sudah memberikan highlight di week mana sajakah mereka mengalami penurunan, dan juga kita sudah memberikan visualisasi data seperti ini agar mudah dilihat seberapa signifikankah penurunan yang ada di week dari beberapa region ini dengan kategori garis seperti ini. Nah, di sini juga kita sudah memberikan highlight, yaitu berupa footnote kecil yang mungkin bisa dijadikan bahan pandangan dalam pemberian penjualan sales value di week selanjutnya. Oke, kita ke yang kedua. Operation analyze. How many distributors with performance below average who are they? Sama, kita lihat data row-nya lagi. Di sini karena yang ingin kita analisasi itu yaitu distributor yang di bawah rata-rata, maka di sini kita juga menggunakan distributor name. Ini kita butuhkan, kita highlight, dan kita juga membutuhkan value ini sudah kita highlight tadi. Jika sudah, kita akan menggunakan pivot tabel lagi. Kita klik di sini, lalu insert pivot tabel, pivot. Kita klik di sini, pivot, existing worksheet,
kita letakkan di B karena ada di sheet B yang akan kita kerjakan, lalu oke. Nah, seperti yang di kasus A tadi, kita juga akan menggunakan membutuhkan kolom dan row. Tapi row di sini kita akan menggunakan distributor. Distributor yang ini kita gunakan sebagai row atau sebagai baris. Nah, kolomnya kita jika kita lihat, kita hanya akan menganalisa nama-nama distributor saja, jadi kita tidak membutuhkan kolom bisa dibilang, tapi kita akan menggunakan value karena kita butuh value-nya. Itu di sini value. Nah, kita sudah mempunyai nama-nama distributor dan juga sales value-nya. Kita akan cari yang mana sajakah yang mengalami penurunan di bawah rata-rata. Seperti biasa, kita akan memberikan koma. Kita lihat di sini datanya sedikit tidak beraturan. Alangkah baiknya jika kita urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar supaya kita mudah untuk menganalisa data dalam melihat pola data. Alangkah baiknya ketika kita data ini kita urutkan, itu kita akan urutkan, klik di sini, more option, lalu ascending, kita akan ascendingkan yaitu value ini agar dari yang terkecil ke yang terbesar, lalu oke. Ini kita bisa lihat yang terkecil itu 21 juta dan yang terbesar itu 22 miliar. Nah, jika kita lihat seperti ini, datanya agak sedikit bisa dikatakan tidak terlalu beraturan jika kita harus menggunakan rumus average. Average itu kan dalam penjelasan kita bisa menggunakan rumus average. Bukan 21 juta, yaitu 68 juta. Di sini karena di sini tidak ada namanya, tentu ini tidak kita hitung ya. Yang tidak mempunyai nama di sini, ini tidak kita hitung yang atas ini. Yang kita hitung hanya ini dari sini, dari CV Citra ini. Yang terbesar itu 86 juta, yang terkecil 86 juta, yang terbesar 22 miliar. Jika kita perhatikan data seperti ini tidak relevan, bisa dibilang, bisa dikatakan tidak terlalu tidak terlalu normal jika kita lihat seperti itu. Yang terkecil 86 juta dan yang terbesar 22 miliar, dan sebelum 22 miliar ini ada 6 miliar. Jika kita tetap mencari rata-rata dengan menggunakan rumus average, maka data tengah yang kita dapatkan itu tidak mewakili dari problem yang ada ini. Nah, misalkan saya contohkan dengan menggunakan rumus average. Rata-rata itu kan jumlah dibagi total dibagi jumlah. Nah, jika kita menggunakan average, tentu nilai tengah dari data ini tidak kita dapatkan, sedangkan kita harus mencari nilai tengah dari rata-rata yang ada agar kita mengetahui nama distributor yang mana sajakah mengalami penurunan dan siapa sajakah mereka. Untuk average itu jika datanya stabil, dikatakan baru kita bisa menggunakan rumus average. Saya akan contohkan dengan menggunakan rumus average blok data ini, kurung tutup, lalu enter. Di sini rata-rata dari penjualan itu, sales value itu berada di nilai 2 miliar 756. Nah, sedangkan kita akan mencari nilai tengah yang ada di sini. Alangkah baiknya jika setelah kita analisa ini, kita akan menggunakan rumus median agar data tengah dari data ini berada di sesuai dengan kriteria. Nah, jika di sini ada 2 miliar, jika kita menggunakan rumus median,
median, kurung buka, lalu blok, tutup kurung, enter. Nah, di sini cukup, bisa dibilang cukup mewakili data ini jika kita menggunakan rumus median daripada kita harus menggunakan rumus average. Lebih mewakili data ini dalam bisa dikatakan cukup mendapatkan nilai tengah daripada kita harus menggunakan rumus average. Oke, kita gunakan rumus median saja. Ini kita akan tempatkan di sini median untuk mencari rata-rata penjualan sales value dari beberapa distributor. Nah, di sini kita bisa berikan tanda, yaitu jika kita lihat yang ini merupakan di bawah rata-rata dan ini merupakan di atas rata-rata. Jadi bisa kita analisa, kita akan berikan tanda di sini, yaitu ini kita beri highlight. Ini merupakan di bawah rata-rata dan ini adalah di atas rata-rata. Dengan menggunakan fungsi logic, yaitu if kurung buka, kita pilih sel B3 ini kenapa seperti ini saya juga tidak tahu, tapi untuk lebih tepatnya kita hapus saja agar data yang kita dapatkan itu sesuai, yaitu sel B3 kurang dari sel D3. Jangan lupa absolutkan. Ini sel B3 kurang dari sel D3, kunci selnya, maka below average. Selain itu, maka above average. Enter. Nah, ini below average, ini merupakan rata-rata tengah dari nilai ini. Kita mencari rata-rata tengah ini dengan menggunakan rumus median, karena rumus median ini lebih presentable daripada rumus average. Kita tarik ke bawah. Nah, di sini kita sudah mendapatkan datanya. Ini adalah below average dan ini adalah above average. Nah, setelah itu kita berikan insight di sini, yaitu insight. Jadi setelah kita analisa menggunakan data median dari performance seluruh distributor, kita menemukan bahwa ada 9 distributor yang mengalami penurunan sales value di bawah rata-rata. Dan rata-rata ini kita cari menggunakan rumus median. Dikarenakan data yang tidak
distribusi secara normal atau ada data outlier. Nah, seperti itu. Kita ber-highlight. Nah, jadi ini adalah penyelesaian dari soal kedua, yaitu operation analyze, yaitu kita menganalisis distributor yang mengalami performa di bawah rata-rata dan siapa saja mereka. Dan ini merupakan kita blok saja, kita highlight saja semuanya. Ini merupakan distributor yang penjualan sales value mereka di bawah rata-rata. Kita sudah mendapatkan rata-rata ini. Ini adalah rata-rata. Di rata-rata ini kita bisa melihat berarti dari CV Citra ini sampai CV Jaya ini mengalami penurunan di bawah rata-rata. Oke, untuk yang kedua sudah selesai. Kita ke yang ketiga, yaitu yang C, customer analyze. What is the total sales of customer ID CTR 0500215? Oke, kita ke raw data. Sebetulnya kita bisa di sini menggunakan pivot tabel lagi, tapi karena kita sudah menggunakan dua pivot tabel, kita akan mencoba menggunakan rumus yang ada di Excel untuk menghitung total sales dari customer ID ini. Nah, kita kopikan saja. Copy. Pastekan di sini. What's the total sales of customer service? Kita di sini saja, yaitu dengan menggunakan rumus sum if kurung buka. Kita ke raw datanya lagi, kita cari customer code, kode customernya. Nah, ini kita blok customer code, koma. Nah, di sini kita harus pastikan dalam penulisannya ya, kita tidak boleh ada yang berbeda, yaitu koma, kriterianya yaitu ID CTR 0500215, koma, dan kita ke value, karena yang ingin ditanyakan itu adalah value ini, lalu tutup kurung, lalu enter. Nah, ini merupakan, kita kasih koma saja, ini merupakan total sales customer ID, dari customer ID CTR 0500215. Itu untuk yang nomor 3. Karena kita hanya disuruh mencari satu, what is the total customer ID dari ID ini, kita bisa mencari dengan menggunakan rumus sum if dengan berpatokan pada raw data ini. Kita sudah menganalisa data ini tadi. Untuk yang ketiga kita sudah menyelesaikan. Untuk yang pertama sudah, yang kedua juga sudah, menemukan custom distributor yang mengalami penurunan di bawah rata-rata.
Yang ketiga, mencari total penjualan dari customer ID CTR 0500215 ini dengan jumlah berapa ini? 5 miliar. Nah, sudah selesai, tinggal save as dan kalian kirimkan ke perusahaan yang meminta kita dalam menganalisa data yang ada ini. Oke, untuk soal kali ini, studi kasus kali ini, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan jika kalian ingin kita pembahasan soal lagi, mudah-mudahan ada pembahasan soal lagi untuk kedepannya. Untuk itu, sampai jumpa di video pembahasan soal selanjutnya.